Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Hanafia dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi kelas 1E. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, kepada kita semua, tentang bagaimana cara menggunakan pestisida atau bagaimana cara mengaplikasikan pestisida di dalam ruang lingkup pertanian. Nah, sebelumnya, apa sih pestisida itu? Pestisida adalah bahan yang bersifat cair, yang dimana bahan ini kita gunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme-organisme pengganggu tanaman, atau yang sering kita sebut dengan OPT. Nah, jadi pestisida ini ada dua jenisnya teman-teman. Ada pestisida yang organik, atau pestisida yang alami, yang dimana bahan-bahannya itu dari alam. Sedangkan jenis yang kedua ada pestisida yang kimia, yaitu pestisida yang mengandung di dalamnya unsur-unsur kimia. Nah, mana pestisida yang banyak dipakai oleh banyak orang? Maka jawabannya adalah pestisida kimia, dikarenakan hasilnya telah teruji, lebih memumpuni, dan lebih banyak manfaatnya jikalau kita menggunakannya dengan cara yang benar. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan pestisida yang bijaksana, yang benar, yang sesuai dengan takaran yang telah ditentukan? Nah, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mempermudah kita dalam menggunakan pestisida ini. Nah, nama metodenya yaitu metode 6 tepat. Apa-apa saja itu? Yang pertama ada tepat sasaran, yang kedua ada tepat mutu, yang ketiga ada tepat jenis pestisidanya, yang keempat ada tepat waktu, yang kelima ada tepat dosis atau konsentrasinya, dan yang keenam adalah tepat cara penggunaannya. Saya akan membahas satu-satu. Tepat sasaran di sini, yang pertama tepat sasaran. Maksudnya adalah pestisida yang kita gunakan haruslah berdasarkan jenis OPT yang menyerang tanaman kita. Jadi, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan cara mengamati jenis OPT yang menyerang tanaman tersebut. Setelah itu, barulah kita dapat memilih jenis pestisida yang cocok, yang sesuai dengan OPT yang menyerang tanaman kita. Seperti itu. Contohnya misalkan jenis pestisida insektisida. Itu objek sasarannya adalah berupa serangga. Kemudian ada rodentisida, yang dimana OPT sasarannya adalah berupa binatang penggerak seperti tikus dan jenis-jenis pestisida lainnya seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah tepat mutu. Maksudnya adalah pestisida yang kita gunakan haruslah memiliki bermutu yang baik. Jangan menggunakan pestisida yang tidak terdaftar. Maksudnya tidak terdaftar oleh komisi pestisidanya. Dan jangan pula kita menggunakan pestisida yang kadaluarsa, yang sudah rusak. Bahkan hal ini bisa mengganggu pertumbuhan tanaman yang diserang OPT tersebut. Jadi sangat penting dalam menentukan pestisida yang memiliki mutu yang baik, seperti itu. Langkah yang ketiga yaitu tepat jenis pestisidanya. Maksudnya adalah jadi suatu jenis pestisida itu belum tentu dianjurkan untuk mengendalikan semua jenis hama pada semua jenis tanaman. Nah, oleh karena itu kita harus dianjurkan untuk menggunakan pestisida yang tepat, yang dapat mengendalikan suatu jenis OPT pada suatu jenis tanaman. Jadi memiliki saling keterkaitan antara jenis pestisidanya harus sesuai dengan jenis OPT yang menyerang tanaman kita, kemudian sesuai dengan model tanaman kita, seperti itu. Apakah ia dapat membahayakan ataukah tidak? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tepat waktu penggunaannya. Jadi waktu yang tepat dalam menggunakan pestisida yaitu kira-kira sekitar pukul sore hari, sekitaran jam 4 sampai jam 5 sore. Yang dimana ketika itu suhu udara kurang dari 30 derajat Celcius dan suhu kelembapan udaranya sekitar 50 sampai 80%. Nah, itu tepat waktu penggunaannya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tepat dosis atau konsentrasinya. Jadi, dosis dan konsentrasinya harus sesuai dengan yang direkomendasikan atau yang telah ditentukan. Karena ini telah teruji dan telah diketahui
bagaimana cara yang lebih efektif dalam dalam mengendalikan OPT atau membasmi OPT pada suatu jenis tanaman. Nah, penggunaan dosis dan konsentrasi yang berlebihan dapat mempengaruhi efikasi pestisida dan meninggalkan residu pada hasil panen, yang dimana dapat membahagiakan para konsumen yang mengkonsumsi hasil tanaman tersebut. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah tepat cara penggunaannya. Jadi pada semua pestisida itu kebanyakan pestisida itu digunakan dengan cara disemprotkan. Namun, tidak semua jenis OPT dapat dikendalikan dengan cara disemprot. Nah, pada jenis OPT dan tanaman tertentu, cara mengaplikasikan pestisida pun dapat dilakukan dengan cara yang lain, seperti dengan melakukan penyiraman, perendaman, pengolesan, dan cara yang lainnya. Jadi semua cara tersebut dapat kita lihat pada label kemasan pestisida. Jadi ketika kita mempunyai pestisidanya, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita melihat apa-apa saja yang tercantum pada label pestisida tersebut. Baik itu caranya, baik itu komposisinya, baik itu ketentuan-ketentuannya, dan lain semacamnya. Jadi itulah beberapa cara yang dapat mungkin membantu kita untuk menggunakan pestisida yang lebih bijaksana, lebih benar, sesuai dengan takaran-takaran yang telah ditentukan, agar memberikan hasil yang maksimal, agar OPT yang menyerang tanaman kita itu dapat terbasmikan dengan pestisida yang kita gunakan dengan cara yang benar ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.